Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iqbal, founder bandros.co.id. Nah, mungkin teman-teman pernah bercita-cita nih yang sekarang memiliki brand ya, punya cita-cita kalau brand teman-teman itu sudah terkenal dan memiliki banyak brand gitu ya. Kalau teman-teman mungkin memiliki role model seperti Zara misalkan gitu kan, brand fashion Zara gitu ya. Zara juga memiliki banyak brand ternyata di bawah mereka gitu ya. Kayak misalkan Zara punya Pull and Bear, kemudian Adidas punya Reebok gitu kan. Kemudian juga ada H&M gitu ternyata juga mengakuisisi GAP dan lain-lain lah ya. Ternyata emang hampir perusahaan-perusahaan besar itu memiliki brand extension ya. Dan cara mereka membuat atau membangun brand extension pun berbeda-beda. Ada yang memang membangun brand tersebut, ada juga yang membeli brand orang lain. Nah, ini juga dua hal yang berbeda ya. Dan mungkin teman-teman bisa lakukan ini. Dan banyak juga brand-brand Indonesia yang mereka mengembangkan bisnisnya atau membesarkan bisnisnya itu dengan cara membangun atau membuat brand extension. Oke, kita mulai dari melihat dari saya lihat ya data dari Crunchbase lah ya. Nike itu mengakuisisi perusahaan namanya Harley ya, bukan Harley, Hurley ya. Ini saya nggak tahu nih bacanya gimana, Hurley ya, yang lambangnya dua bulan gitu ya, Hurley di tahun 2002. Kemudian Nike juga mengakuisisi Converse ya, perusahaan sepatu sejuta umat ya. Dia akuisisi dengan harga sekitar 309 juta dolar ya di tahun 2003. Bahkan ketika kompetitornya Adidas mengakuisisi sebuah startup aplikasi fitness ya namanya Runstatic di tahun 2015, Nike nggak mau kalah mengakuisisi namanya Trust Me di tahun 2019. Nggak mau kalah lagi, Adidas mengakuisisi Reebok ya senilai 3,8 billion 3,8 miliar US dollar mengakuisisi Reebok, kemudian mengakuisisi brand outdoor namanya Salomon ya di tahun 1997 gitu kan. Nah, ini adalah fenomena perusahaan besar membangun brand extension atau mengakuisisi brand orang lain. Oke. Nah, mungkin kalau dari sisi pengembangan bisnis ya atau mengembangkan bisnis dengan brand extension, ini sebenarnya brand extension ini banyak ya jenisnya ya. Kalau kita bisa lihat gitu ya, bisa sebutkan itu ada 4 ya. Mungkin teman-teman bisa membesarkan bisnis dengan cara membuat line extension. Line extension itu kita tuh bikin, misalkan kita punya brand A. Brand A itu brand kita itu membuat varian baru, varian rasa baru, atau varian produk baru dengan nama brand kita, dengan nama brand yang sama gitu loh. Misalkan saya punya brand makanan gitu ya, kemudian saya meluncing varian rasa yang berbeda, itu adalah line extension ya. Ada juga brand extension. Brand extension itu saya misalkan punya brand makanan namanya brownies mateng gitu kan, kemudian brownies mateng itu membuat brand extension, membuat produk yang berbeda, sedikit berbeda gitu kan, yaitu cemilan tapi mungkin kategorinya sama gitu loh, jadi tetap sama-sama makanan atau fashion ke fashion, itu namanya brand extension. Atau fenomena konglomerasi sekarang gitu ya, itu ada multi brand. Misalkan PT segala ada, TBK itu punya brand mie mantap, sabun fresh, punya brand fashion juga, pokoknya segala ada lah. Satu perusahaan bikin banyak brand, dari mulai customer good gitu kan, sampai ke fashion, sampai ke makanan dan lain-lain. Itu multi brand, bener-bener banyak banget brandnya gitu ya. Kemudian ada juga yang brand baru ya, new brand. Misalkan brand A meluncurkan merek brand B ya, dan itu berbeda ya, berbeda kategori gitu kan. Nah, ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan atau membesarkan sebuah brand, line extension atau brand extension atau multi brand, atau emang membuat brand baru, new brand gitu ya. Ini contohnya brand lokal Wakai
ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu juga Wakai itu ternyata brand lokal. Ya, brand Wakai ini adalah dimiliki oleh Matrox Group ya. Brand Wakai itu ternyata di bawahnya mereka ini punya The Little Things She Needs ya untuk ceweknya. Jadi Wakai itu kan istilahnya istilahnya brand fashion mungkin untuk unisex ya, cewek cowok, tapi lebih ke casual. Kemudian untuk menyasar market yang lain gitu ya, seperti untuk cewek gitu ya, khusus untuk cewek, mereka bikin namanya The Little Things She Needs gitu ya. Kemudian mereka juga bikin untuk anak mungkin gitu, untuk yang lebih adult lagi, untuk yang lebih dewasa lagi, namanya Mezzo, namanya Kohai gitu ya. Nah, ini adalah namanya brand extension. Kategorinya ya mungkin sama gitu kan, tapi dengan brand yang berbeda gitu ya. Nah, dengan di bawah dari istilahnya semua perusahaan ini di bawah dari perusahaan Matrox Group gitu ya. Kemudian nah ini adalah contoh yang lain, misalkan 3 Second ya. Kita terkenal mungkin ini brand lokal namanya 3 Second. 3 Second ini awalnya dibangun dengan satu merek yaitu 3 Second. Kemudian beriring jalannya waktu, 3 Second ini mungkin gitu ya, marketnya ini sudah dikenal oleh kalangan yang remaja. Kemudian untuk di kalangan yang agak dewasa itu mungkin agak sulit, sehingga dibutuhkan strategi memperluas pasar dengan brand extension atau membuat brand baru gitu, new brand gitu ya, dengan merek yang berbeda. Misalkan Green Light, ketika 3 Second itu untuk anak remaja, Green Light untuk anak yang lebih dewasa gitu ya. Kemudian untuk menyasar market yang berbeda, misalkan menyasar market yang lebih dewasa, bikin yang FAMO, lebih simpel lagi, lebih casual lagi gitu ya. Untuk menyasar komunitas tertentu, misalkan komunitas motor atau streetwear gitu ya, bikin Motley, bikin FMC gitu. Nah, itu adalah strategi brand extension ya, salah satu strategi brand extension. Jadi kita nggak bisa menyasar semua market ya, kita nggak bisa menyasar semua market, makanya kita bikin sub brand gitu, anak perusahaan, anak brand atau brand extension untuk menyasar kalangan-kalangan yang lain gitu ya, gitu. Atau ya simpelnya gini lah, kalau line extension itu merek Coca-Cola bikin varian yang berbeda, misalkan Coca-Cola versi ini, minuman versi ini, istilahnya sama-sama fashion tapi fashion untuk fungsi yang lain gitu kan. Kalau brand extension mungkin mereknya sama tapi jenis produknya berbeda gitu kan. Jadi ini sebenarnya masalah istilah aja ya. Atau sebenarnya kayak misalkan KitKat gitu ya, mereknya tetap KitKat tapi produknya berbeda. Ada KitKat untuk yang permen, KitKat untuk yang wafer dan lain-lain gitu ya. Sama juga kayak Dettol punya hand sanitizer, Dettol punya shampoo, mungkin Dettol punya sabun dan lain-lain gitu ya. Nah, adapun kalau teman-teman ingin membangun brand extension atau ingin membesarkan sebuah perusahaan dengan cara brand extension ya, teman-teman tentu yang pertama ya, tipsnya harus memiliki tim yang kuat. Karena kalau nggak punya tim yang kuat, itu sama aja kayak menduplikasi kegagalan. Jadi kita satu perusahaan aja ini belum oke, belum bagus, teman-teman akhirnya bikin brand yang lain gitu kan. Akhirnya tim yang udah fokus di sini kepecah ke brand yang lain gitu. Itu nggak saya sarankan ya. Ini menurut saya ya teman-teman. Kemudian sudah disistemasi ya. Tentu ini sangat penting kalau teman-teman ingin membangun brand yang lain, brand extension. Bisnis teman-teman harus sudah disistemasi, minimal disistemasi pemasarannya. Ya, ketika teman-teman udah satu brand ini udah bagus pemasarannya, salesnya udah bagus, ya bikin brand extension dengan cara sales yang brand yang lama gitu kan. Kemudian atau kalau teman-teman sultan gitu ya, teman-teman sultan punya duit banyak ya, akuisisi perusahaan ya, seperti Nike, Adidas, nggak pusing-pusing. Daripada saya punya kompetitor seperti Converse gitu kan, yang mungkin Converse nanti juga bakal membuat perusahaan membuat produk seperti Nike gitu ya, gua beli aja gitu kan, saya beli aja gitu. Teman-teman pun bisa dengan cara mengakuisisi perusahaan. Teman-teman daripada bikin dari awal, lebih baik mengakuisisi perusahaan yang udah jalan ya. Atau teman-teman ketika teman-teman membuat brand extension,
Ya, jangan di kategori yang sama ya, tapi kategori untuk market yang berbeda. Sayang banget kalau market yang sama akhirnya kan bersaing nih. Nantinya nggak bagus banget lah, nggak ideal karena nanti akan gontok-gontokan. Misalkan teman-teman ada di atas ya, kemudian di bawahnya tuh ada dua brand yang sama ya, manajer yang brand A, manajer brand B ini saling gontok-gontokan untuk merebut pasar yang sama. Padahal tujuan untuk membesarkan perusahaan dengan brand extension adalah menggayat market atau pasar seluas-luasnya. Maka dari itu saya sarankan untuk membuat brand extension dengan pasar yang berbeda. Misalkan teman-teman sekarang yang dewasa gitu ya, membuat brand extension atau brand yang baru dengan kategori atau market untuk anak-anak misalkan, atau yang tadinya untuk orang yang suka dengan motif yang rame, teman-teman bikin dengan motif yang simpel. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian yang terakhir adalah pastikan kapasitas produksinya cukup. Jangan misalkan sekarang aja kapasitas produksinya kurang gitu kan, tapi teman-teman memaksakan untuk brand station dengan mengambil ya kuota kapasitas produksi dari brand yang lama. Itu saya nggak sarankan ya. Oke, selanjutnya tentu teman-teman harus memilih nama brand ya. Ketika teman-teman ingin memutuskan untuk membangun brand extension ya, saya sarankan teman-teman pastikan membuat atau memilih nama yang tepat. Nah, pemilihan nama brand ini juga teman-teman saya sarankan yang pertama nih ya, cek di Haki ya. Ini jarang banget nih. Kalau misalkan milih nama itu pasti harus cari di Haki dulu, karena nanti kalau teman-teman niat ingin membesarkan, nah brandnya udah besar tapi ternyata sudah ada yang punya Haki namanya, haknya apa, pemegang mereknya gitu, itu susah banget teman-teman. Dimulai dari awal lagi gitu. Kemudian yang kedua, cek nama di sosial media dan search engine. Apakah di sosial media itu sudah ada gitu kan? Karena ini juga jadi PR banget ya teman-teman. Sekarang ini ya, kalau teman-teman mau bikin brand itu pastikan istilahnya nama-nama atau username akun-akun di sosial media itu sudah diparking duluan. Karena nanti kalau misalkan si brand tersebut udah ada yang nyomot gitu namanya, itu rada susah teman-teman gitu. Nanti malah konsumen tuh salah alamat gitu kan. Di search engine juga pastikan juga teman-teman bisa bersaing nantinya gitu ya. Kemudian juga mudah didengar, mudah diucap, dan mudah diketik ya. Sekarang ini harus mudah diketik karena ketika ada konsumen mendengar nama brandnya teman-teman gitu ya, itu otomatis kan tidak melihat, bahkan tidak membaca, maka didengar. Ketika didengar itu akhirnya si konsumen itu berusaha untuk mencari tahu di search engine atau di sosial media. Maka pilih nama brand yang mudah diketik juga gitu ya. Kemudian memiliki makna kalau bisa ya. Walaupun ada beberapa kasus ada brand ya maknanya nggak mencerminkan brand gitu kan ya, yang mencerminkan sebuah produk itu, tapi ya minimal kalau saran saya namanya itu mencerminkan dari karakter si brand tersebut gitu. Misalkan brand cewek, masa namanya kecowok-cowokan gitu kan, atau brandnya maco gitu kan tapi namanya ketince-tincean gitu ya. Itu nggak menurut saya kurang bagus lah ya. Kemudian hindari angka ya, karena angka ini juga nggak semua orang bisa mengingat angka 25 sama 35 gitu, 75 akhirnya 5555 gitu, akhirnya membuat konsumen itu jadi nggak bisa atau sulit untuk membedakan brand kita gitu loh. Jadi ini menurut saya teman-teman balik lagi, mungkin gak ada yang salah, gak ada yang benar gitu, karena juga eksekusinya pun berbeda-beda. Ada yang namanya tuh sulit banget diucapkan tapi tren-tren aja tuh, tenar-tenar aja tuh gitu ya. Nah itu juga beda kasus lah ya. Jadi nggak bisa digeneralisir karena beda starting point, beda juga strateginya mungkin gitu ya. Tapi ini adalah yang umum, yang general, yang bisa teman-teman praktekkan dengan mudah gitu loh. Oke teman-teman, sekian ya materi simpel dari saya ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.